Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ustadzah Mia dalam pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita masih akan belajar di tema 5 ya, tentang konsep-konsep yang ada dalam teks non-fiksi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menguraikan konsep-konsep yang ada dalam teks non-fiksi. Nah, apa yang dimaksud menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi? Yaitu kita akan belajar menguraikan kalimat demi kalimat dan mencari sebenarnya dalam kalimat tersebut konsep apa yang akan disampaikan. Nah, nanti kita akan belajar dalam satu paragraf, kita akan kupas bareng-bareng bersama-sama kira-kira kalimat ini konsepnya apa, kalimat berikutnya konsepnya apa, kemudian nyambung tidak antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya silakan kita saksikan videonya. Solih-solihah, kalian sudah belajar cara menggali informasi dari suatu teks pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dapat diketahui setelah menggali informasi dalam teks tersebut. Masih ingat kan mengenai ciri-ciri teks non-fiksi? Yaitu teks yang isinya menyampaikan informasi tentang fakta atau kenyataan dan masuk akal bagi pembacanya. Dikatakan masuk akal karena informasi yang ada dalam teks tersebut memang terjadi dan sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak seperti teks fiksi yang kadang informasinya tidak bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Menggali informasi dalam teks non-fiksi dapat dilakukan dengan cara yaitu membaca dengan saksama teks yang sudah disediakan. Kemudian, tandai atau catat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Setelah menggali informasi, kita akan menemukan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi tersebut. Ini ada sebuah paragraf yang akan kita cari konsepnya kira-kira antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu konsepnya saling berkaitan atau tidak. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu paragraf ini dengan intonasi yang tepat. Nah, dalam membaca sebuah paragraf, intonasi yang tepat sangat penting karena bisa mempengaruhi kefahaman kita terhadap isi paragraf yang kita baca. Silahkan diperhatikan bagaimana cara membaca dengan intonasi yang tepat, bagaimana cara membaca tanda baca koma, dan juga bagaimana cara membaca tanda baca titik. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Nah, dengan membaca nyaring dan intonasi yang tepat akan sangat membantu kita untuk memahami isi bacaan dengan mudah. Dari paragraf yang kita baca tadi, kita memperoleh beberapa informasi yaitu 1. Egrang merupakan permainan tradisional. Itu ada pada kalimat pertama ya. Kemudian yang kedua, bahan pembuat egrang yaitu bambu. Informasi yang kedua adalah ini. Yang ketiga, informasinya egrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Yang keempat, egrang dimainkan dalam perlombaan. Kemudian yang kelima, dalam lomba peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang.
Informasi yang keenam yaitu juara dalam permainan egrang yaitu peserta pertama yang tiba di garis finish. Berdasarkan keenam informasi yang telah kita dapatkan dari paragraf tadi, ditemukanlah 5 konsep dalam paragraf ini, yaitu yang pertama, konsep egrang merupakan permainan tradisional itu berasal dari kalimat permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Konsep yang kedua adalah bahan pembuat egrang. Nah, kalimatnya seperti apa? Kalimat dalam paragraf ini adalah egrang terbuat dari bambu. Itu merupakan konsep bahan pembuat egrang. Konsep yang ketiga yaitu konsep cara membuat egrang. Pada kalimat yang mana? Yaitu dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Itu adalah konsep cara membuat egrang. Yang terakhir yaitu kalimat peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Ini merupakan konsep pemenang dalam perlombaan egrang itu adalah peserta pertama yang tiba di garis finish. Jadi konsepnya adalah pemenang dalam perlombaan egrang. Untuk tugas kalian pekan ini akan diambil nilai praktek ya, yaitu tugasnya membaca teks berjudul Rantai Makanan yang ada dalam buku tema 5 halaman 55. Boleh video, boleh voice note, kemudian dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah selesai belajar tentang menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keingintahuan kalian tentang bacaan-bacaan ya. Oke, jangan lupa rajin-rajinlah membaca, karena membaca adalah jendela pengetahuan dan akan membuka wawasan kita. Demikian dari Usmiyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.